Video ini adalah lanjutan setup Proxmox Cluster part 2. Oke, untuk teman-teman yang belum nonton part 1-nya bisa cek videonya ada di pojok kanan atas video ini. Selanjutnya kita akan men-setting network. Nah, jadi di sini kita punya 4 buah network berdasarkan topologi di video part 1. Jadi kita punya network untuk routing, kemudian ada CHAP public, CHAP cluster, dan juga jaringan network client. Di sini saya menggunakan OVS Bridge. Nah, jadi pada video part 1 ya kita sudah menginstalkan basic tool. Di situ ada juga Open vSwitch namanya. Jadi di sini kalau misalkan tidak muncul pilihannya atau tidak bisa disetting, diinstalkan terlebih dahulu Open vSwitch-nya. Nah, kira-kira seperti ini untuk pensettingan networknya, teman-teman bisa diperhatikan di layar. Oke, jadi di sini saya men-setup nanti akan ada 4 ya. Jadi di sini ada VMware 0, VMware 1, 2 dan VMware 3. Nah, ini sesuai dengan yang kita catat di video part 1. Kita akan mencocokkan IP dan juga NIC yang akan kita pakai. Oke, di sini saya juga menambahkan komentar agar nanti ketika kita buka konfigurasinya tidak bingung ya, yang mana dan untuk apa gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada komentar ya nanti akan kesulitan untuk menyesuaikan settingannya lah gitu. Nah, jika sudah klik apply configuration, nanti baru akan reload jaringannya. Lakukan ini pada semua node. Jadi kita akan setting sama seperti itu. Tinggal dirubah saja IP-nya. Misalkan urutannya kalau yang saya pakai adalah urutan 16, 17 dan juga 18 ya. Oke, setelah selesai teman-teman bisa menguji dengan melakukan ping untuk masing-masing networknya agar bisa tahu apakah sudah terhubung atau belum. Nah, selanjutnya kita akan men-setting cluster. Di sini saya pada node 1 ya yang akan dijadikan cluster apa ya istilahnya, cluster master mungkin ya. Nah, jadi nanti di sini kita akan buat nama clusternya. Kemudian kita akan pilih networknya. Nah, di sini networknya adalah pilih yang jaringan routing atau Proxmox, teman-teman. Nah, di sini klik create, maka nanti akan otomatis terbuat. Nah, jadi untuk berikutnya itu untuk node 2 dan node 3 itu akan otomatis join cluster. Jadi nggak usah bikin cluster lagi gitu. Jadi tinggal nginduk atau gampangnya mungkin cluster master ya. Saya kurang tahu untuk namanya. Mungkin yang tahu teman-teman bisa komen di bawah. Oke, untuk joinnya tinggal masuk ke node 2, kemudian ada pilih join information. Nah, di node 1 ya, masih di node 1, kita klik join information. Nah, di situ akan ada informasinya, kita copy. Kemudian pergi ke kita node 2 dulu ya. Kemudian ke bagian data center, klik untuk cluster dan juga join cluster. Nah, ini tinggal paste aja, teman-teman. Paste, jangan lupa untuk memasukkan password dan juga memilih jaringannya ya, sesuai jaringan yang kita setting, yaitu jaringan Proxmox routing. Oke, setelah sudah tinggal join clusternya. Di sini punya saya adalah Plumbon cluster. Nah, pokoknya join clusternya itu untuk node 2 dan juga node 3. Jadi caranya sama, tinggal paste, pilih networknya, masukkan passwordnya, klik join clusternya. Sudah beres. Selanjutnya kita akan menginstal CHAP. Di sini ada pada menu data center, kemudian klik CHAP dan install ya. Di sini untuk repositorinya kita pilih yang no subscription, kemudian untuk versionnya biarkan ke Squid 9.2 ya, 19.2 sorry. Nah, di sini konsepnya sama seperti cluster, jadi hanya di node 1 kita akan menginstalnya. Untuk node 2 dan node 3 kita installnya nggak perlu config, gitu, confignya hanya di node 1. Nah, ketika diminta untuk pertanyaan seperti tadi, ketik Y aja, itu sama kayak install di Ubuntu atau Debian seperti biasa, teman-teman. Nah, di sini tunggu prosesnya sampai selesai. Ini tergantung koneksi teman-teman.
Nah, setelah itu klik next ya. Nah, nanti setelah next akan diarahkan ke bagian configuration. Nah, di bagian configuration untuk CEP networknya ya, kita pilih seperti yang tadi ya. Jadi ada cluster itu pakai yang network cluster, dan yang public itu pakai yang CEP public. Jangan lupa untuk dipilih teman-teman ya. Ya, untuk number of replikanya kita sesuaikan, untuk defaultnya kita ikutin aja. Jadi kita pilih 3 dan juga 2 untuk minimum replikatnya ya. Nah, sampai sini sudah selesai untuk instalasi node masternya ya, untuk CEP-nya. Oke, selanjutnya kita setting pada CEP yang node 2 dan node 3 itu hanya install seperti tadi, tapi tanpa konfigurasi. Nanti akan otomatis terbaca, teman-teman. Pokoknya caranya sama ya, baik di node 2 maupun node 3, tinggal next aja, ngikutin yang tadi, teman-teman. Oke, jika sudah, kita akan memasukkan OST. Jadi OST ini semacam DIX-nya ya. Jadi DIX di dalam logical CEP itu kita sebutnya OST. Nah, di sini tinggal pilih, teman-teman. Kita kan tadi sudah spare 2 DIX ya untuk masing-masing node-nya. Jadi nanti kita akan punya 6 DIX. Nah, ini untuk cara settingnya tinggal ikutin di layar ya. Pokoknya diikutin aja. Tinggal pilih DIX-nya, kemudian klik create gitu-gitu. Nah, lakukan ini pada setiap node. Nah, enaknya di cluster ini kita tidak perlu pindah-pindah tab ya, karena sudah jadi satu dashboard seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan men-setting CEP monitor. Jadi CEP monitor ini semacam otak dari CEP-nya ya. Kalau misalkan ini mati atau bermasalah, klasternya nggak akan jalan. Nah, di sini untuk menunya ada pada bagian CEP, kemudian pilih monitor. Kemudian untuk cara bikinnya tinggal klik create. Nah, kemudian pilih node yang mau dijadikan monitor. Untuk production itu recommended-nya 3. Kalau untuk hanya lab saja, 1 juga sebenarnya jalan, tapi nggak recommended untuk production. Selanjutnya kita akan men-setting CEP Manager. Nah, ini adalah komponen yang mengatur dashboard WebUI dari CEP. Kemudian ini juga yang menentukan untuk metrik dan juga performa data, ini yang dibaca atau yang mengeksekusi dari CEP Manager. Pada CEP Manager ini nanti yang aktif hanya 1, untuk sisa 2-nya akan masuk pada status standby. Jadi ketika nanti salah satu mati, ini akan berpindah posisinya. Oke, pastikan semuanya sudah running. Kemudian untuk CEP Manager ada yang 1 aktif dan 2 standby. Nah, nanti statusnya akan berubah jadi halt oke seperti ini, teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita akan bikin pool untuk storage-nya. Jadi konsepnya atau skenario-nya ada 3. Nanti kita akan bikin VM pool untuk virtual machine, CT pool untuk container, dan juga CEPFS untuk nyimpan data backup dan juga file-file kayak ISO dan lain-lain gitu ya. Di sini kita bikin VM pool dulu. Nah, ikutin aja seperti ini, teman-teman. Kita pilih seperti yang di video ya. Nah, ini untuk eventnya kita continue aja langsung. Nah, kita bikin VM pool, kemudian kita bikin juga city pool namanya. Ini biar gampang aja sebenarnya, teman-teman bebas ya, boleh namanya apa aja. City pool sama seperti yang VM, kita langsung create aja. Oke. Nah, kemudian masuk pada menu storage. Nah, di sini kita akan edit,
Kemudian untuk kontennya kita sesuaikan. Jadi di sini untuk VM pool isinya hanya disk image. Untuk kontainer CT pool isinya adalah kontainer kayak gitu ya. Nah, jadi biar apa namanya, untuk penyimpanan semacam disknya nanti akan disimpan ke VM pool atau ke CT pool kayak gitu teman-teman. Ini maaf ya, penjelasannya mungkin sedikit lebih agak belibet. Nanti untuk yang kurang paham bisa bertanya di kolom komentar, nanti akan coba saya jawab satu persatu teman-teman. Oke, kontennya udah kita sesuaikan. Selanjutnya kita akan setting ChapFS. Nah, untuk ChapFS kita perlu metadata. Jadi kita balik lagi ke menu Chap, kemudian kita pergi ke ChapFS dan create metadata. Nah, di sini kita bikin tiga-tiganya. Oke, kita sudah tambahkan ketiganya. Nah, selanjutnya kita pilih create ChapFS, biarkan default agar ketika nanti di refresh atau di restart, bukan di refresh, di restart ya, akan otomatis memounting dan juga otomatis ngeload datanya lagi gitu. Kalau misalkan namanya dirubah, kadang-kadang ketika restart ada rawan error. Jadi lebih baik dibiarkan default namanya ChapFS. Nah, untuk ChapFS di sini kita untuk menyimpan ISO, backup, ya, kemudian ada city template juga kita taruh di situ. Nah, nanti akan muncul di apa namanya, di menu sebelah kiri teman-teman, seperti itu. Ada storage tambahan baru ya yang kita buat. Oke, selanjutnya kita akan hidden untuk lokal dan lokal LVM. Jadi kalau teman-teman ikutin di part 1, lokal dan lokal LVM ini adalah storage bawaan dari Proxmox-nya yang disk 800 GB x 2 untuk jadi RAID 1 itu. Nah, untuk cara disable-nya kita hanya perlu edit file storage.cfg, ada di /etc/pve. Kemudian untuk bagian lokal dan lokal LVM kita hanya perlu tambahan parameter disable 1. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini kita settingnya hanya untuk di satu node saja, nanti mengikuti gitu. Untuk node 2 dan node 3 nya otomatis hilang, jadi otomatis tersinkron gitu ya. Jadi nggak perlu satu-satu. Oke, nanti akan hilang seperti di kiri. Nah, hanya VM, CT, dan juga ChapFS. Selanjutnya kita akan men-setting jalur migrate. Nah, ini fungsinya nanti ketika migrate VM dari node 1 ke node lain ya. Ini akan melalui jaringan ini. Harusnya bagusnya dedicated sendiri. Nah, untuk ini, untuk kasus kita kali ini kita pakai yang ChapPublic aja. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. See you.